Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Kembali lagi kita akan membacakan artikel dari muslim.or.id yang berjudul Antara Menabung dan Menimbun Harta, yang ditulis oleh Muhammad Idris LC. Cinta harta dan kekayaan merupakan fitrah Bani Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Hidayat bersumpah atas senangnya dan cintanya manusia dengan harta. Allah berfirman, "Wa innahu lihubbil khairi lasyadid." Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Al-Adiyat ayat 8. Di dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan antara harta dan anak keturunan karena keduanya merupakan perhiasan dunia dan karena keduanya mendatangkan rasa tentram serta kelapangan. Allah berfirman, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu sholihatu khairin inda rabbika thawaban wa khairu amala." Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pada pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Islam memandang harta kekayaan hanya sebatas wasilah dan perantara, yang wajib hukumnya untuknya dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kebahagiaan di alam akhirat. Harta kekayaan merupakan sebuah nikmat dan kebaikan apabila ia menjadi tangga pijakan menuju kesuksesan di alam akhirat. Jika tidak, maka ia merupakan perdagangan yang mengecewakan dan merugikan. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillahi wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Al-Munafiqun ayat 9. Ayat ini mengandung pengajaran, yaitu memprioritaskan hal-hal yang lebih bermanfaat bagi diri kita mengingat Allah, serta mengajarkan bahwa harta dan anak-anak dapat melalaikan diri kita. Oleh karenanya, harta yang baik adalah yang bermanfaat bagi seorang hamba, baik itu menunjangnya dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala ataupun harta yang membuat pemiliknya ikut andil di dalam mensejahterakan bangsa dan negaranya. Anjuran menabung dan hidup sederhana. Harta merupakan pondasi dan tiang kehidupan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan dan memotivasi pemeluknya untuk bijak di dalam mengelola pengeluaran, serta menabungnya sebagai antisipasi atas apa yang bisa saja terjadi di masa depan. Saat melakukan hal-hal tersebut, maka seorang muslim layak dan berhak mendapatkan pertolongan Allah di kala tertimpa sebuah musibah dan kemalangan. Lihatlah bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan bagaimana akuratnya beliau di dalam mengelola. Tatkala ia memprediksi masa depan kaumnya, lalu ia berusaha untuk bijak di dalam mengatur pengeluaran setiap harinya dan menabung serta menyimpan untuk menghadapi masa sulit. Nabi SAW pernah bersabda, "Jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Mudamu sebelum datang masa tuamu, sehatmu sebelum datang masa sakitmu, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu, kayamu sebelum miskinmu, hidupmu sebelum matimu." Hadis riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya. Istilah menabung di dalam Islam mengandung makna yang sangat luas dan menyeluruh, tidak terbatas hanya pada mengumpulkan rupiah demi rupiah saja, namun mencakup bagaimana efektifnya seseorang di dalam mengelola pengeluaran dari seberapa pun harta yang dimiliki. Rezeki yang bermanfaat adalah yang terus ada dan mencukupi kebutuhan, walaupun jumlahnya sedikit dan terbatas. Rasulullah SAW bersabda,
Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling konsisten, meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rezeki yang tak terputus tak akan terwujud bagi mereka yang boros di dalam mengeluarkan harta, menyanyiakan kesehatannya dan masa mudanya. Sungguh pemborosan termasuk salah satu cobaan yang paling berat serta merupakan sumber keburukan dan permasalahan. Allah Ta'ala telah begitu keras melarang manusia dari pemborosan. Allah berfirman, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-An'am ayat 141. Di ayat yang lain Allah Ta'ala menjelaskan kepada nabinya tentang cara mengatur dan memberdayakan harta yang baik dan adil, serta juga menjelaskan akibat dari terlalu berlebih-lebihan di dalam memberikan dan menafkahkan harta. Allah berfirman, wati dzal qurba haqqahu wal miskin wabnas sabili wala tubaddir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Di beberapa ayat selanjutnya Allah Ta'ala menjelaskan jangan sampai terlalu menahan diri dari berinfak, pelit sekali di dalam mengeluarkannya. Dan jangan pula terlalu berlebihan di dalam membelanjakan harta sehingga harta tersebut habis ludes dan tak ada yang tersisa. Tips menabung yang paling baik dan bermanfaat. Tips pertama, berbuat baik dengan harta yang kita miliki, baik menyedekahkannya, memberi nafkah kepada mereka yang tidak mampu, dan lain sebagainya. Karena semua itulah tabungan dan bekal yang sangat berguna untuk kehidupan akhirat kita. Allah berfirman, watazawwadu fa inna khairal zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Di dalam kitab Zubdatul Tafsir min Fathil Qadir disebutkan, yakni sebaik-baik bekal di kampung akhirat adalah ketakwaan, dan sebaik-baik bekal untuk di dunia adalah apa saja yang dapat membantu untuk menjalankan ketakwaan. Dan tentu saja sedekah termasuk hal-hal yang membantu seseorang menjalankan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Tips kedua, menginvestasikan dan mengembangkan harta yang dimiliki untuk masa depan anak keturunan agar mereka menjadi anak soleh yang bermanfaat bagi umat. Hal inilah yang senantiasa diusahakan oleh para nabi terbaik dahulu. Bagaimana doa mereka dan apa yang mereka kerahkan untuk anak keturunannya, sehingga Allah jadikan anak keturunan mereka sebagai orang-orang yang soleh. Allah Ta'ala berfirman, innallaha astafa adama wa nuha wa ala ibrahima wa ala imrana alal alamin dzurriyyatan ba'duha min ba'di wallahu sami'un alim. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masing-masing sebagai satu keturunan, dan sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, jika anak Adam meninggal maka amalnya terputus kecuali dari 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Larangan pelit di dalam mengeluarkan harta dan menimbunnya. Syariat Islam melarang keras dari sifat kikir dan pelit di dalam mengeluarkan harta. Melarang juga dari menimbun harta karena perbuatan-perbuatan itu mengandung sifat ketidakpedulian dan menelantarkan hak-hak keluarga dan orang-orang yang tidak mampu. Allah Ta'ala mengancam perbuatan ini. Allah berfirman yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam,
Lalu dengan itu setrika dahi, lambung, dan punggung mereka seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang mereka simpan itu. At-Taubah ayat 34-35. Setan terkadang akan menggoda para pengikutnya, membisikkan kepada mereka yang terjerat godaannya agar mereka pelit di dalam mengeluarkan harta, sehingga mereka menganggap bahwa harta yang ia hasilkan adalah karena jerih payahnya sendiri dan lupa akan firman Allah Ta'ala, wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan olehnya kepadamu. Quran Surat An-Nur ayat 33. Allah berfirman, Aminu billahi wa rasulihi wa anfiku mimma ja'alakumul mustakhlafina fihi falladzina amanu minkum wa anfaku lahum ajrun kabir. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan nafkahkanlah sebahagian dari hartamu dan Allah yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebahagian dari hartanya akan memperoleh pahala yang besar. Al-Hadid ayat 7. Islam telah meletakkan kaidah-kaidah yang sangat jelas tentang bagaimana mengelola dan memanfaatkan harta yang dimiliki oleh seseorang. Jangan sampai harta tersebut membuatnya celaka dan sombong, dan hendaknya ia tidak melupakan hak-hak orang lain pada hartanya. Berbuat baik kepada mereka yang membutuhkan sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadanya dengan limpahan rizki yang telah ia berikan. Sesungguhnya kunci keberkahan harta dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah takwa kepada Allah, menunaikan kewajiban-kewajiban yang ada pada harta, baik itu menafkahi, mengeluarkan zakat, ataupun menghidupi anak yatim dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.